3 minggu ini viral. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini kepada media ketika mengenai berita Agus Buntu. Jadi dalam konteks Agus Buntu melakukan kegiatan itu tidak lepas dari pembantu. Artinya ada peran pembantu di sini. Jadi terlihat peran pembantu itu adalah mamanya sendiri yang tadi sejak awal itu kita tidak duga. Saya berawal dari awal itu saya pikir penyidik yang salah melakukan penyidikan. Ternyata setelah ditelusuri dari satu mahasiswa terus bertambah laporan yang menurut informasi hari ini sudah 19 wanita dan ada yang di bawah umur. Nah, seperti apa si Agus melakukan buddha paksa ini? Nah, tidak lepas daripada si perempuan ini sendiri. Karena si Agus Buntung ini kan secara fisik kan dua tangannya buntung, maka namanya Agus Buntung. Artinya orang yang masuk disabilitas, ya, orang yang cacat. Tapi kok bisa dia melakukan buddha paksa? Ternyata kakinya itu bisa bermain, bisa main angklung, bisa main HP. Nah, jadi kalau saya ikuti share rumor ceritanya ini, dia mulai chatting cewek, terus di-chatting sampai cewek ini ketahuan siapa, bagaimana dan seperti apa di luaran. Nah, ketika sudah ketahuan negatifnya, diancam akan dilaporkan ke ibunya, seperti ada wawancaranya yang Agus Buntung sendiri ketika di Bali, di mana orang tua si perempuan ini ngotot tidak boleh mengganggu anaknya, tetapi berhasil Agus Buntung bertemu dengan perempuan ini. Sampai perempuan inilah yang membooking hotel, membayar, dan mereka masuk dalam hotel. Nah, sebelum sampai ke orang tuanya, cewek ini disuruh menghubungi mamanya si Agus Buntung. Mamanya Agus Buntung buat cerita skenario seperti apa, seolah-olah apa yang diminta sama Agus Buntung itu lakukan. Nah, di satu sisi kan memang Agus Buntung sebagai laki-laki kan punya hasrat untuk dengan wanita kan. Nah, inilah yang memang mamanya mendukung bahwa akan dibelikan apa, dijanjikan apa oleh mamanya si Agus Buntung kepada wanita ini. Akhirnya berhasillah dibawa ke kamar di hotel yang di-booking dan dibayar oleh perempuan ini. Ternyata di kamar perempuan itu yang banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari Agus Buntung. Sampai caranya memasukkan, sampai caranya bagaimana memakai ludahnya, sampai apa. Agus Buntung sendiri yang menceritakan itu, bahwa wanita inilah yang berperan terhadap Agus Buntung. Nah, kan berarti kan yang memperkosa itu, yang melakukan buddha paksa itu bukannya Agus Buntung, tapi si perempuan. Tinggal memang pihak penyidik pasal apa yang mau diterapkan kepada Agus Buntung. Ada spesial, ya, spesialis untuk supaya agar memang dia tidak sama dengan orang-orang yang normal. Artinya nanti mungkin kalau itu sampai ke pengadilan, ya, sampai dari ke meja hijau, mungkin majelis hakim akan menimbang, ya, di dalam memutuskan itu, sekalipun tuntutan dari kejaksaan, ya, dari Kejari mungkin atau dari JPU mungkin tinggi, ya, tapi nanti majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri untuk memutus orang yang disabilitas. Secara fisik dia memang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi secara otak dia jago, dia pemain dan membuat skenario. Kalau menurut cerita Agus Buntung sendiri, mamanya ini selalu berperan untuk meyakinkan si perempuan agar si perempuan ini mau berhubungan dengan Agus Buntung. Soalnya Agus Buntung bilang, lu telepon mama gua aja, nanti mama gua cerita apa. Mamanya itulah yang mempengaruhi pola pikir si perempuan ini sehingga mau dengan si Agus Buntung. Kalau orang tuanya jelas pasal 55, ya, KUH pidana, ya, akhir turut serta berperan, ya. Tapi pelaku utamanya kan, nah, ini penyidik mesti memisahkan antara yang nafsu itu si Agus Buntung ataukah memang si perempuan ini. Nah, karena memang kalau secara fisik Agus Buntung tidak mungkin
melakukan paksa itu kan, tetapi ternyata bisa. Nah, perempuan ini juga yang melaporkan Agus Buntung kepada pihak kepolisian. Tua itu kasihan dengan Agus Buntung, ya, sampai disuapin, dimandiin, pakaiannya pun dipakein. Tapi di satu sisi orang tuanya kan tahu bahwa anaknya laki-laki kan punya hasrat, punya biologis yang harus disalurkan. Nah, itulah si Agus Buntung mungkin cerita ke mamanya. Agus Buntung dengan kepandaian otaknya ini di atas rata-rata nih IQ-nya, tinggi juga nih. Karena dia bisa merekayasa seperti itu sehingga perempuan ini terperangkap. Nah, itulah yang memang si perempuan itulah yang melakukan semua keinginan si Agus Buntung. Ya, jadi kalau dibilang udah dipaksa diperkosa, itu tidak benar lah ya. Tetapi sekarang perempuan itu justru yang memperkosa si Agus Buntung. Ya, artinya dengan rayuan kan, dengan rayuan, ancaman, karena dia selalu orang tua si perempuan itu diancam. Nah, dan itu disampaikan kepada perempuan yang gua sampaikan kelakuan lu di luar sama emak lu. Nah, terus kalau lu nggak yakin sama gua, lu hubungin mama gua. Mamanya Agus lah yang berperan meyakinkan lu temuin Agus, lu penuhin kemauannya. Ya, artinya terlepas daripada dia memang cacat secara fisik atau disabilitas, tapi proses hukum harus, ya. Artinya mungkin nanti ada keringanan apa karena dia cacat segala macam. Nah, mungkin itu salah satu pertimbangan dari majelis dalam memberikan putusan yang ringan. Tapi yang jelas itu harus dipertanggungjawabkan di meja hijau. Ini ya, saya sebagai praktisi hukum lihat ini case yang menarik, ya. Cuman memang harus dicermati siapa pemain dan siapa yang dimainkan.